Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelum kita mulai diskusi kita kali ini, jangan lupa untuk selalu berdoa terlebih dahulu dan sertakan niat yang kuat untuk mencapai pemahaman ilmu atau materi yang akan kita pelajari di diskusi berikut. Kali ini kita akan berbicara mengenai variabel acak diskrit. Apa itu variabel acak diskrit? Mari kita diskusikan bersama-sama. Terlebih dahulu, mari kita lihat kembali apa itu variabel acak. Variabel acak merupakan sebuah fungsi X yang memetakan setiap elemen dalam ruang sampel ke dalam sebuah bilangan real. Katakanlah X merupakan fungsi untuk S. Secara grafis, kalau kita gambarkan, ini ruang sampel, ini adalah bilangan realnya, dan kita memiliki sebuah peta yang memetakan ruang sampel ke dalam bilangan real tersebut, dan pemetaan inilah yang merupakan simbol ataupun merupakan wujud dari yang dikatakan sebagai variabel acak. Jadi di dalamnya nanti titik-titik sampel itu akan dipetakan kepada bilangan real, dan bilangan real ini merupakan hasil pemetaan dari ruang sampel yang mempergunakan titik-titik sampel di dalamnya, dan kita simbolkan biasanya dengan simbol huruf tertentu. Dalam hal ini, kalau di diagram ini kita simbolkan dengan X. Kemudian kita lihat variabel acak itu pada dasarnya terbagi dua, ada variabel acak diskrit dan ada variabel acak kontinu. Bagaimana kita membedakannya? Sederhana saja. Kalau diskrit, kemungkinan nilai-nilai dari variabel acak tersebut adalah dapat dihitung atau countable. Dapat dihitung ini baik finite atau terbatas maupun infinite atau tidak terbatas. Contoh, untuk yang finite, X sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi hanya terbatas sampai 6 saja. Sebaliknya, untuk yang infinite, berarti bisa kemungkinan dia tidak kita ketahui batasnya. Misalnya X sama dengan 0, 1, 2, 3. Bagaimana dengan yang kontinu? Yang kontinu isi atau kemungkinan nilai dari variabel acaknya tidak dapat dihitung atau uncountable. Dan karena dia infinite, maka dia biasanya kita tuliskan atau kita nyatakan dalam bentuk interval. 0 lebih kecil X lebih kecil 1. Kita tidak bisa menjamin berapa banyak angka yang ada di antara 0 dan 1 karena itu sangat banyak ataupun jumlahnya tidak terbatas. Contoh, bisa 0,001, bisa 0,0004 dan seterusnya. Tergantung dari presisi yang kita ambil. Lalu sekarang, apa yang dimaksud dengan variabel acak diskrit sebenarnya secara definisi yang lebih pasti? Teman-teman, sebuah variabel acak katakanlah X akan dikatakan sebagai variabel acak diskrit jika jumlah kemungkinannya dapat dihitung, baik finite maupun infinite. Sebagai contoh, ini ada siswa di dalam kelas. Kalau kita misalkan X merupakan fungsi untuk titik sampel S, misalkan kita definisikan sebagai jumlah siswa di dalam kelas. Kalau berbicara jumlah, berarti kita ada dalam hitungan. Bisa 0, bisa 1, bisa 2, bisa 3, seterusnya. Sampai katakanlah 15, karena di dalam kelas itu ada 15 siswa. Bisa juga dalam bentuk seperti ini. Ini misalnya didefinisikan Y yang merupakan fungsi dari titik sampel S yang ada di ruang sampel tersebut sebagai jumlah pasien dalam antrian poliklinik rawat jalan kejiwaan. Nah, nilai Y bisa 0, kalau tidak ada yang antri satu pun, bisa 1, bisa 2, bisa 3, seterusnya sampai 250. Misalnya karena dibatasi untuk satu hari layanan ada 250 pasien. Perhatikan dengan X tadi, ini lebih banyak, 250. Kemudian contoh ini antrian mobil atau kendaraan di depan gerbang tol. Katakanlah kita definisikan sebagai variabel acaknya Z. Ini adalah jumlah kendaraan yang melewati pintu gerbang tol. Maka Z ini bisa 0, bisa 1, bisa 2, bisa 3, dan seterusnya. Sampai berapa? Ya sampai tak hingga, tergantung dari periode ataupun rentang waktu yang akan kita ambil. Jadi jumlah mobil yang lewat di pintu gerbang tol bisa sampai tak terhingga. Jadi jumlahnya akan terus bertambah.
Nah, ini adalah kasus-kasus yang merupakan contoh daripada variabel acak. Pendefinisian bisa pakai X, bisa pakai Y, bisa pakai Z. Secara umum biasanya di dalam soal-soal ataupun kasus-kasus berikutnya, kita tidak menuliskan lengkap X dalam kurung S ini, tapi cukup dengan X saja, atau dengan Y saja, atau dengan Z saja. Jadi huruf apapun bisa dipergunakan, lambang apapun bisa dipakai untuk menyatakan bahwa itu merupakan sebuah variabel, dengan catatan sebelumnya harus dituliskan atau didefinisikan terlebih dahulu. Nah teman-teman, bagaimana kalau kasus seperti ini? Ini ada air mengalir di sungai. Apakah ini juga termasuk kasus dalam variabel acak diskrit? Pertanyaan penting adalah, dapatkah kita menghitungnya? Tentu tidak. Ya, karena kita tidak dapat menghitungnya, meskipun misalnya air dalam satu gelas ini pun kita tidak bisa menghitung, tapi yang bisa kita lakukan, kita hanya dapat mengukurnya. Karena untuk air atau kasus-kasus seperti air ini hanya dapat melakukan atau dapat diukur dengan satuan ukuran tertentu. Misalnya liter, misalnya meter kubik, dan seterusnya. Nah, jadi kalau kasus-kasus seperti ini, nanti kita akan dipelajari dalam variabel acak kontinu. Teman-teman, mari kita lihat kasus untuk variabel acak yang lebih detail. Kita lakukan percobaan, misalnya dengan melakukan pengetosan 3 buah keping uang logam. Maka untuk percobaan ini kita akan mendapatkan ruang sampel sebagai berikut. Nah, sekarang kita bayangkan dulu kemungkinan titik sampel dalam ruang sampel dari percobaan tersebut. Bagaimana caranya? Kita lihat dulu sekarang. Jumlah percobaannya berapa? Nah, kalau kita melihat di kasus ini, berarti jumlah percobaannya berarti sama dengan jumlah koin, yaitu koinnya 3 buah. Biasanya kita lambangkan ini dengan K. Lalu sekarang kita lihat berapa kemungkinan untuk setiap percobaan yang dilakukan, yaitu untuk setiap koin kita memiliki 2 kemungkinan, yaitu kalau tidak angka, ya gambar. Nah, ini biasanya kita simbolkan dengan huruf N. Selanjutnya, kalau ditanyakan berapa jumlah seluruh kemungkinan yang bisa muncul dari percobaan ini, atau dengan kata lain kita akan mencacah titik sampel dalam ruang sampel percobaan ini, maka rumusnya untuk kasus ini kita bisa pergunakan, yaitu N pangkat K. Untuk teman-teman yang ingin mendalami lagi tentang pencacahan ruang sampel atau melihat berapa titik sampel sebenarnya dari sebuah percobaan, dapat dilihat video yang membahas tentang teknik pencacahan atau combinatorial analysis. Nah, kalau N-nya 2, K-nya 3, berarti ini sama dengan 2 pangkat 3, atau seluruh kemungkinannya ada 8 kemungkinan. Jadi ke dalam percobaan yang melibatkan 3 buah koin yang kita tos secara berbarengan atau bersama-sama, maka kemungkinan titik sampelnya seluruhnya ada 8 kemungkinan. Nah, bagaimana cara kita mencacahnya? Yang paling mudah adalah dengan mempergunakan diagram pohon. Berarti kita akan memiliki koin pertama, koin kedua, dan koin ketiga. Kita lihat terlebih dahulu di koin pertama. Di koin pertama ada 2 kemungkinan, yaitu angka dan gambar. Lalu untuk koin kedua bagaimana? Kita lanjutkan dari koin pertama tadi. Jadi kalau misalnya pertama angka, bisa kita lanjutkan dalam koin kedua dengan 2 kemungkinan, yaitu angka dan gambar. Juga sama, ketika di koin pertama muncul gambar, di koin kedua juga bisa muncul angka atau gambar. Untuk koin ketiga, kita lanjutkan di titik koin kedua adalah angka, dan di koin pertamanya juga angka. Jadi kita lanjutkan, ada 2 kemungkinan lagi, angka dan gambar. Lalu terus selanjutnya juga untuk yang lainnya dengan perulangan yang sama, ada 2 kemungkinan untuk di koin ketiga, yaitu angka dan gambar. Ini seluruh kemungkinan yang bisa muncul dalam percobaan yang mempergunakan 3 buah koin. Dan kalau kita cacah berarti dari mulai angka, gambar, angka, seterusnya sampai nanti adalah di gambar. Teman-teman, kalau kemudian kita definisikan sebuah variabel acak X, di mana X merupakan jumlah gambar yang muncul, maka berdasarkan titik-titik sampel ini dapat kita lihat. Kita tuliskan terlebih dahulu X. Berapa jumlah gambar di titik sampel yang pertama? Di sini tidak ada G, berarti jumlah gambarnya 0. Lalu untuk titik sampel yang kedua, angka gambar, berarti gambarnya 1. Demikian juga titik sampel ketiga 1. Titik sampel keempat 2. Titik sampel ke-5 ada 1. Titik sampel ke-6 ada 2 gambar.
Titik sampai ke-7 ada 2 gambar, dan titik sampai ke-8 ada 3 gambar. Nah, berdasarkan nilai-nilai tersebut, maka kita bisa menyimpulkan bahwa nilai variabel acak X yang mungkin berdasarkan hasil ini ada 4 kemungkinan, yaitu 0, 1, 2, dan 3. Dengan demikian, kalau ini merupakan ruang sampel yang kita miliki dari percobaan dengan menggunakan 3 buah koin untuk kita tos, dan ketika kita mengambil X sebagai variabel acak yang memetakan ruang sampel tadi, dan kita peroleh nilai 0, 1, 2, 3. Jadi ini adalah bilangan realnya, lalu ini adalah ruang sampelnya, dan pemetaan ataupun fungsi yang memetakan ruang sampel ke bilangan real inilah yang kita sebut sebagai variabel acak X. Jadi bagaimana pemetaan dalam percobaan ini? Pemetaannya adalah X sama dengan jumlah gambar yang muncul. Selanjutnya, kalau kita lihat lagi, berarti variabel acak X, nilai yang mungkinnya ada 0, ada 1, ada 2, dan ada 3. Nah, kalau teman-teman lihat sekarang, kalau diminta untuk menghitung peluang X sama dengan X, berarti kalau untuk X sama dengan 0, berapa peluangnya? Bagaimana kita ngitungnya? Perhatikan, ada berapa titik sampel di sini? Ada 8. Lalu yang menghasilkan X sama dengan 0 ada berapa? Di sini hanya 1 saja, yaitu ketika titik sampelnya adalah angka. Maka dengan demikian dapat kita tentukan bahwa peluang X sama dengan 0 adalah 1/8. Lalu untuk X sama dengan 1, perhatikan angka 1. Di sini ada 3 kemungkinan titik sampel, maka peluangnya menjadi 3/8. Hal yang sama untuk angka 2 juga 3 kemungkinan, berarti ini adalah 3/8. Dan untuk X sama dengan 3 hanya terjadi jika titik sampelnya adalah gambar atau ketiga koin tersebut menghasilkan gambar. Ini pun karena hanya 1 kemungkinan berarti 1/8. Ini yang kita sebut sebagai distribusi peluang variabel acak. Atau dalam hal ini berarti variabel acak X-nya menggambarkan jumlah gambar yang muncul dalam percobaan yang mempergunakan 3 buah koin. Kalau proses pencacahan ruang sampel ini menggunakan diagram pohon, ini yang paling sederhana. Lalu bisa tidak kita misalnya menyusun distribusi peluang tanpa mempergunakan pencacahan detail ini? Katakanlah koinnya banyak, tidak hanya 3, tetapi koinnya 8 atau 9 dan sebagainya. Nah, perhatikan prinsip yang paling penting ya. Kalau teman-teman dapatkan angka 8, ini 8 dari mana? Ingat tadi bahwa ini adalah dari seluruh kemungkinan titik sampel yang ada di ruang sampel. Lalu sekarang untuk nilai-nilai 1, 3, 3, 1 ini bisa tidak kita lihat atau bisa kita hitung tanpa mencacah secara lengkap? Bisa saja. Bisa, lihat sekarang. Ya, jadi ini merupakan kombinasi dari K kombinasi X, di mana K adalah jumlah koin dalam percobaan ini dan X merupakan jumlah gambar yang muncul. Kita perhatikan di sini angka 1. Kalau mempergunakan rumus kombinasi ini berarti K-nya berapa? K-nya adalah 3. Kemudian X-nya 0, berarti 3 kombinasi 0. 3 kombinasi 0 kalau kita uraikan sama dengan 3 faktorial dibagi 0 faktorial kali 3 min 0 faktorial. Ini sama dengan 3 faktorial dibagi 1 kali 3 faktorial. Kita coret-coret ini, jadi akhirnya akan menghasilkan 3 kombinasi 0 itu sama dengan 1. Contoh lainnya lagi, kita lihat misalnya 3. Nah, untuk kasus 3 ini berarti K-nya sama dengan tetap 3 dan X-nya adalah 1, berarti 3 kombinasi 1. 3 kombinasi 1 sama dengan 3 faktorial dibagi 1 faktorial kali 3 min 1 faktorial. Maka ini adalah 3 kali 2 faktorial dibagi 1 kali 2 faktorial. Kita coret 2 faktorialnya, tinggal 3/1 berarti sama dengan 3. Nah, ini kasus untuk 3 koin, jadi teman-teman bisa trial untuk percobaan dengan menggunakan 5 atau 6 koin dan susun distribusi peluangnya seperti ini. Apakah bisa dilakukan? Nah, pastinya bisa ya. Nah, kemudian teman-teman, bagaimana untuk memastikan bahwa variabel acak X yang kita miliki dari percobaan tadi, setelah kita susun menjadi distribusi peluang, ini adalah memenuhi syarat-syarat sebagai sebuah distribusi peluang. Untuk memastikan bahwa hal tersebut memenuhi syarat-syaratnya, berarti kita harus tahu dulu syaratnya apa. Oke, yang pertama, bahwa distribusi peluang itu harus memenuhi syarat bahwa peluang X sama dengan XI lebih besar sama dengan 0 untuk seluruh nilai I. Berarti perhatikan, kita ada
punya 4 kemungkinan nilai 0, 1, 2, 3, 4 dan seluruhnya ini adalah lebih besar dari 0. Jadi memenuhi syarat bahwa peluang X sama dengan XI lebih besar sama dengan 0. Nah, dari hasil ini juga diartikan bahwa nilai peluang itu tidak boleh negatif. Tapi nilai variabel acak boleh negatif. Jadi nanti teman-teman kalau menemukan nilai X yang di sini negatif, itu tidak menjadi masalah. Jadi yang tidak boleh ini nilai peluangnya. Jadi minimal harus sama dengan 0. Yang kedua adalah sigma peluang X sama dengan XI, di mana I bergerak dari 1 sampai N harus sama dengan 1. Jadi jumlah seluruh peluang ini kalau dijumlahkan harus sama dengan 1. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Nah, kalau teman-teman uraikan, berarti ini adalah peluang X sama dengan X1 ditambah peluang X sama X2 ditambah peluang X sama dengan X3 tambah peluang X sama dengan X4. Jadi kalau kita substitusikan, maka ini adalah peluang X sama dengan 0 ditambah peluang X sama dengan 1 ditambah peluang X sama dengan 2 sampai dengan peluang X sama dengan 3. Kalau kita lihat berarti 1/8 ditambah 3/8 ditambah 3/8 tambah 1/8, ini hasilnya adalah 8/8. Berarti ini sama dengan 1. Dengan demikian, karena ini jumlahnya adalah 1, maka variabel acak X tersebut, atau yang tadi dari percobaan menggunakan 3 koin dan kita definisikan X sebagai jumlah gambar yang muncul, maka ia memenuhi syarat-syarat sebuah distribusi peluang. Oke teman-teman, itu saja yang dapat kita diskusikan untuk membahas tentang apa itu variabel acak diskrit. Jadi sekali lagi dipahami bahwa variabel acak diskrit itu adalah variabel acak yang kemungkinan nilai-nilainya adalah dapat dihitung. Semoga bermanfaat. Kalau memang bermanfaat, silahkan untuk terus disebarkan kepada teman-teman yang lain. Mudah-mudahan itu menjadi ilmu yang barokah bagi kita semua. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.